Baik, kita bahas soal yang pertama. Soal ini merupakan soal ujian nasional SMA tahun 2012. Dua buah unsur mempunyai diagram orbital sebagai berikut. Unsur X memiliki konfigurasi elektron atau diagram orbital AR, kemudian ada dua elektron dan satu elektron di orbital P. Kemudian unsur Y, konfigurasi elektronnya adalah neon, kemudian ada dua elektron di orbital S dan juga 5 elektron di orbital P. Nomor atom dari unsur X adalah, baik, di sini kita menggunakan konsep konfigurasi elektronnya, teman-teman. Nah, silahkan kalian jika mau mencoba terlebih dahulu, silahkan pause video berikut untuk kemudian nanti kita kerjakan atau kita bahas sama-sama ya. Nomor atom dari unsur X adalah, di sini kita hitung dulu ya. Unsur X itu, kita tulis ulang, unsur X itu konfigurasi elektronnya AR, kemudian ada dua elektron ya, dua elektron dan juga satu elektron. Di sini yang perlu teman-teman hafal, AR itu nomor atomnya adalah 18 ya. 18, kemudian di elektron setelah AR ini ada dua buah elektron ya, kemudian juga ada satu elektron ya. Yang saya bulatkan di sini adalah dua elektron ya, kemudian elektron yang selanjutnya di orbital P adalah satu elektron. Sehingga 18 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 21, maka jawabannya adalah yang C. Nah, apa yang perlu teman-teman uh, hafalkan begitu ya? Biasanya konfigurasi elektron itu didukung dengan golongan 8A, di mana yang harus teman-teman hafal itu adalah helium ya. Helium itu memiliki nomor atomnya adalah 2, kemudian neon. Neon nomor atomnya adalah 10, kemudian argon. Argon itu nomor atomnya adalah 18. Ya. Ketiga unsur golongan 8A ini sering muncul dalam konfigurasi elektron, maka teman-teman harus menghafal ketiga unsur di golongan 8A ini, sehingga nanti kita akan lebih mudah untuk menentukan jumlah elektron pada unsur-unsur yang lainnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Kemudian kita lanjutkan dengan nomor selanjutnya. Teman-teman silahkan pause dulu videonya untuk nanti kita sama-sama bahas jawaban dari soal ini. Unsur Y dalam sistem periodik terletak pada golongan dan perioda berturut-turut ya. Kita bahas mengenai golongan dan perioda ya. Oke. Golongan itu ditandai dengan, kalau di tabel periodik adalah vertikal ya, keberadaan unsur secara vertikal. Untuk perioda adalah keberadaan unsur yang berturut-turut eh, memaknai susunan unsur secara horizontal ya, kalau golongan secara vertikal. Nah, unsur Y dalam sistem periodik terletak pada golongan dan perioda berturut-turut. Di sini unsur Y itu tadi seperti yang sudah kita bahas, Me itu memiliki 10 ya, 10 atom, maaf, 10 elektron. Kemudian di sini adalah 2 elektron. Dan di sini jika kita totalkan jumlah elektronnya adalah 5 ya. Jumlah elektronnya adalah 5. Maka dari itu nomor atom dari Y 10 ditambah 2 ditambah 5 adalah 17 elektron ya. Sehingga nomor atomnya adalah 17. Nah, kalau kita kembalikan kepada konfigurasi elektron di sini, kita bisa tuliskan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5 ya. Nah, kalau teman-teman masih bingung, teman-teman harus mencoba menghafal bahwa urutan penulisan elektron itu orbitalnya adalah 1s, kemudian 2s, 2p ya. Di sini kita sama-sama belajar bagaimana
menentukan urutannya ya. 4S, 4D, 4D, 4F, kemudian 5S, 5P, 5D, 6S, 6P, 7S. Nah, cara menuliskannya adalah seperti ini ya. Setelah 1S, kedua S, kemudian kedua P, ketiga S. Setelah itu ketiga P dulu ya, ketiga P dulu, atau kita tuliskan seperti ini mungkin ya. Setelah 3S, 3P, kemudian 4S, kemudian 3D, 4P, 5S, kemudian 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, dan 7S. Seperti itu ya. Kemudian maksimal elektronnya di S itu adalah 2, di P itu adalah 6, di D itu adalah 10, dan di F itu adalah 14. Jangan lupa ya. Nah, setelah kita tuliskan konfigurasi elektronnya seperti ini, sebenarnya teman-teman di sini bisa sedikit menghafal ya. Ketika memang konfigurasi elektronnya sudah sampai 2P, maka di sini konfigurasi elektronnya itu adalah neon ya, dan dilanjutkan dengan 3S2 dan 3P5. Lalu bagaimana dengan golongan dan perioda ya? Untuk periode itu ditandai dengan nomor kulit paling besar ya. Nomor kulit terbesar yaitu berapa? 3 ya. Di sini paling besarnya adalah 3 kan? Jadi kita pilih nomor 3, bukan 2 ya. Jadi jawaban mana saja yang benar? Bisa A, bisa C, dan bisa D. Kemudian untuk golongan ya. Golongan bagaimana? Karena berhentinya di P ya. Karena berhentinya di P, maka kita harus jumlahkan elektron yang ada di S dan di P. Ya, ketika memang berhenti di S, maaf ya, ketika berhenti di S, maka lihat S ya. Ketika berhenti di P, maka lihat S dan P. Lalu dijumlahkan. Karena di sini berhenti di P, maka kita lihat S dan P, berarti golongannya adalah 2 ditambah 5 sama dengan berapa? 7. Maka golongannya adalah 7 ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, bagaimana dengan golongan B? Golongan B sedikit berbeda ya aturannya. Tapi di sini kita bahas dulu untuk aturan yang golongan A ya. Aturan golongan A itu ketika di S, lihat S-nya saja, dan ketika berhenti di P, kita lihat elektron yang ada di S dan P, kemudian lalu kita jumlahkan untuk menentukan golongannya. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada soal ujian nasional SMA tahun 2016, di mana di sini terdapat gambar dari tabel periodik unsur. Konfigurasi elektron dan nomor atom unsur tersebut yang benar adalah. Nah, kalau teman-teman bingung, di sini kita kasih nomor 1 mulai dari sebelah kiri ya. Ini adalah nomor atom 1, ke kanan adalah 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Berarti L ini adalah 6 ya. Sini adalah 7, 8, 9. Dan Q ini adalah 10. 11, R ini berarti 12, 13, 14, 15, 16. T ini adalah 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ya. M di sini adalah 33. Baik, konfigurasi elektron dan nomor atom unsur tersebut yang benar adalah R ya. Kita lihat R. R ini 12, betul ya. Sebelum kita ke konfigurasi elektron, kita cek terlebih dahulu saja ya supaya
nanti bisa dieliminasi seperti itu. Untuk L ini bukan 10 ya, tapi 6. Kemudian untuk M di sini nomor atomnya bukan 16, tapi 33. Untuk T di sini bukan 17, tapi 16. Dan untuk Q ini adalah 10 ya. 10 bukan 11. Sehingga jawaban yang benar di sini sangat mudah sekali ya, yaitu A. Ya, tanpa kita melihat konfigurasi elektronnya terlebih dahulu.